Mending HRV, mending kereta. Mungkin kalian di grup lagi pada debatin itu ya. Cuma kalau menurut saya, masih oke juga kok kalau mending CX-3. Karena walaupun mobil ini memang udah agak hilang hype-nya, tapi buat saya mobil ini tetap ada kelebihan yang nggak dimiliki oleh para pesaingnya. Mau tahu apa? Yuk cek di videonya. Kalau kalian lihat, kelebihan dari si CX-3 ini udah pasti desainnya. Desainnya tuh memang udah ciri khas Mazda banget. Jadi memang cupnya tuh lonjong ke depan dan kode desainnya tuh bagus banget. Dan dia yang paling menyerupai si CX-9, kakaknya yang paling tua itu. Nah, lampunya sendiri udah bagus, udah pakai proyektor, LED, juga sennya ada di bawah. Ini kepisah ya, nggak nyambung di sini. Dan udah oke banget. Lalu memang dia tuh, semua mobil Mazda ya, kebanyakan tuh cupnya panjang banget ke depan. Gunanya apa? Biar posisi driver itu agak mundur ke tengah. Jadi kalau kalian lihat, posisi driver semakin tengah, maka semakin bagus gitu untuk dikendarainya. Jadi lebih berasa menyatu dengan mobil. Tapi untungnya dengan cup yang sepanjang ini, kita kalau nyetir pun masih bisa ngelihat cupnya. Jadi untuk pengendara yang masih awal, yang masih belum takut-takut gitu ngelihat cup, nggak bisa lihat cup, ini masih bisa. Jadi nice banget. Nah, kalau dari samping, sekali lagi ya, siluetnya kalian bisa lihat sendiri, memang bagian penumpangnya lebih kecil dibanding bagian depannya. Jadi posisi pengendara tuh memang di tengah-tengah banget, jadi mengendarai mobilnya lebih enak. Dan saya suka banget sama beberapa aksen-aksen SUV-nya nih, kayak cladding gininya tuh pas gitu. Nggak ketebelan, juga aksen chrome-nya juga bagus. Beda kalau sama CX-30 saya kurang suka karena aksen-aksen cladding-nya tuh terlalu tebal gitu. Jadi agak kurang aja. Dan lagi yang paling saya suka, walaupun dia sudah downgrade, dia tuh masih pakai pelek 18 inci. Pelek 18 inci tuh gede banget, beber pas banget, beber enak lah fittingnya, kayak nggak perlu diganti lagi. Dan dia sudah dual tone. Jadi ini udah bagus banget. Dan dia pakai ban Toyo. Memang kayaknya semua Mazda pakai ban Toyo ya. Kalau bagian belakang nggak banyak yang bisa dibahas karena kebanyakan CX-3 itu mirip-mirip ya. CX-5, CX-8, CX-9 itu mirip-mirip belakangnya. Paling beda CX-9 tuh di sini ada chrome-nya. Tapi tipe-tipe lampunya yang bulat begini, garis, itu mirip-mirip semua. Oh ya, kelupaan. Jadi yang tipe ini 1500 cc dia nggak ada panoramiknya. Ya, apa boleh buat ya, tapi sebenarnya memang penting nggak penting sih. Cuma karena dia nggak dikasih itu, harga jadi lebih worth it, yaitu di 360-an juta. Dibandingin yang tipe 2000 cc-nya itu jauh lebih mahal. Nah, untuk cladding-claddingnya juga ala-ala SUV dia udah dikasih 4 sensor parkir dan ini termasuk gede banget. Dan yang paling saya suka, dia ada 2 knalpot. Jadi ini oke banget sih. Kalau untuk bagasinya, memang ini pakai tombol ya, tapi memang agak susah dicari. Tapi ini tombol udah bagus. Dan kalau dibuka, nah jujur aja ini memang agak kekurangannya dari si CX-3. Baggage covernya udah bagus, cuma memang kapasitasnya nggak terlalu besar. Dan kalau kalian angkat di sini ada ban serep, bannya masih kaleng. Jadi kalau kalian mau modif audio masih bisa ditaruh sini. Ini oke banget buat modif audio. Cuma ya memang sekali lagi dia bukan tipe yang besar-besar banget. Dan kalau kalian mau diturunin, dia juga bisa nih untuk rata lantai. Tinggal dipencet aja, praktis banget. Nah, kalau kalian turunin, dia bakal jadi bagasi yang rata lantai, pelipatannya 40-60. Tapi kalian perlu tahu, karena ini tinggi, bibir bagasinya tinggi, jadi kalian kalau mau taruh barang, memang harus agak effort ya, buat taruh, terus taruh lagi begitu. Kira-kira gitu. Sekarang kita di dalam, dari si CX-3 ini, kita langsung lihat aja interiornya. Dari desainnya teman-teman bisa lihat sendiri, memang ini sudah ciri khasnya Mazda. Ada soft touch di sini ada double stitchingnya, dan dia permainannya lebih dewasa ya. Kalau di Mazda 2 dia dikasih biru, atau ada beberapa Mazda 2 dikasih merah. Dia lebih kalem, dikasihnya cuma abu-abu gelap seperti ini yang mirip hitam. Tapi jujur ya, ini tuh plastiknya, materialnya, empuk-empuknya tuh jujur terasa banget buat kualitinya. Di sini juga chrome-chromannya tuh bagus banget. Setirnya kalian bisa lihat sendiri. Ini ada stitchingnya tuh berasa lah. Jadi kalian harus lihat sendiri. Jujur kalau di foto agak kurang bisa dirasain, tapi kalau kalian lihat sendiri tuh baru berasa seberapa mewahnya si Mazda ini. Juga putar-putaran AC-nya, walaupun memang ya masih begini ya, bisa dibilang ini mirip-mirip Expander sih. Tapi itu memang kualitas ininya nih, putaran-putarannya itu udah bagus banget. Cuma jujur aja ini desain-desain tengahnya nih agak kurang mahal sih kalau menurut saya. Itu doang. Tapi sisanya kalau kalian lihat di bagian panel ininya, ini tuh bagus banget. Knob-nya di sini ada mode sport, juga dia sudah electronic parking brake. Juga dia putar-putarannya nih, head unitnya udah di sini. Jadi kalian kalau lagi jalan nggak bisa pencet langsung di head unit kayak biasa, semua harus dari sini. Nah, untuk fitur-fitur kalian bisa baca di bawah sini, banyak banget.
Itu kalian tinggal baca aja, kalian udah tahu kira-kira fungsinya apa. Juga dia kebanyakan sih fitur keamanannya yang kita sangat amazed ya. Memang Mazda tuh fitur keamanannya selalu terkenal, nggak pernah pelit. Di sini ada cruise control, walaupun belum adaptif, tapi udah oke banget. Dan dia ada head unit display, mirip Mazda tuh ya. Jadi masih pakai yang sistem Mica gini, bukan ditembak ke kaca kayak CX-5. Juga floating head unitnya seperti ini nih. Dan ini kelihatannya sih bagus banget ya. Nggak ada apa-apa lagi di belakangnya gitu, dan cukup besar dan tajam resolusinya. Untuk MID-nya memang belum terlalu gimana banget, masih ya monokrom begini, masih polos-polos, tapi it's okay, bentuknya desainnya keren. Memang nggak seperti zaman sekarang ya, yang mungkin udah full LED, full full layar, masih belum. Nah selanjutnya untuk posisinya ini oke banget karena setirnya itu sudah teleskopik. Tuh, jadi udah enak banget, bisa dapat banget posisi yang berkendara yang baik. Ini udah nyaman banget. Di sini juga empuk, tapi sayang nggak bisa dimajuin. Cuma udah enak lah ya. Udah duduknya tuh udah enak. Dan sayang sekali lagi adalah joknya belum elektrik. Ya memang sini tipenya yang 1500 cc, jadi memang nggak full spec, masih belum elektrik. Tapi it's okay lah, masih dapat posisi yang enak. Nah untuk penyimpanan memang mobil seperti ini memang bukan buat nyimpen barang banyak ya, bukan buat berpergian jauh banget. Jadi memang secukupnya, cuma ada di sini. Untungnya ini wireless charging nih buat HP. Di tengah dia nyatu begini, jadi nggak benar-benar ketutup, masih agak kebuka, tapi cukup. Di pintu juga ada satu cup holder, bottle holder kayaknya cukup besar ini. Dan juga di sini. Dan terakhir di sini glove boxnya juga nggak terlalu besar. Dan belum soft opening ya. Jadi kira-kira itu aja. Jadi standar lah. Dari belakang kalian bisa lihat sendiri. Ya memang ya ini sih memang salah satu kekurangan dari si CX-3. Kita agak sempit berasa di sini. Duduk juga memang nggak terlalu tertopang. Dengkul juga legroom sangat-sangat minim. Cukup tegak juga, cuma memang jujur aja joknya cukup nyaman ya. Joknya ini dikasihnya empuk, dia memang masih campuran. Jadi masih ada kulitnya, juga masih ada fabriknya. Tapi desainnya bagus dan terasa mahal. Tapi walaupun begitu masih dikasih armrest yang proper. Dan ada cup holdernya, dan juga masih dikasih headrest di sini. Jadi kalau duduk masih lumayan enak, walaupun ya kakinya sempit sih, saya nggak bisa pungkiri. Dan juga sayang sekali dia belum dikasih AC di bagian belakang, jadi memang harus nunggu AC dari depannya. Memang harus saya akuin kalau kalian beli CX-3, jangan terlalu mikir kenyamanan buat di baris keduanya sih, karena jujur aja kurang. Apalagi berpergian jauh, kalau dalam kota sih masih oke-oke aja, tapi kalau buat jauh-jauh sih ini kurang cocok ya. Yuk kita ke test drive-nya. Oke teman-teman, sekarang kita mau review driving experience dari si Mazda CX-3. Wah, untuk visibilitas mobil ini buat saya ya, buat ukuran mobil sekecil ini, jujur nggak terlalu sulit ya, karena kacanya tuh enak, juga jendelanya dan pilar A-nya termasuk kecil. Jadi buat orang-orang kayak saya gitu, juga kapnya kelihatan. Jadi misalnya kalau kalian baru belajar nyetirin tuh masih enak banget, nggak sesusah itu. Juga untuk ergonomisnya, wah, Mazda sih udah nggak usah ngomong ya, ini udah jempolan banget, semuanya on point, tangan semua enak naruhnya, setir juga nggak kejauhan, semua kaki pas, semua enak banget. Jadi buat ergonomis ini enak banget sih. Nah untuk kenyamanan teman-teman, untuk kenyamanannya mobil ini mirip ya dengan Mazda yang lain ya. Jadi kalau teman-teman tahu tuh ini tuh dia agak stiff sebenarnya. Jadi masih ada rasa stiff, tapi stiffnya nggak kasar. Ya mirip-mirip Eropa gitu sih. Cuma kalau kalian mau tahu, antara Mazda 2 ini masih lebih empuk dikit. Mazda 2 tuh sedikit lebih kasar. Kalau sama CX-5 masih lebih empuk CX-5. Jadi ini kira-kira tengah-tengahnya lah. Cuma memang pas ya buat mobil-mobil seukuran ini, yang memang buat fun to drive, ini memang pas banget. Ditambah nyetirnya pun asik banget. You know lah Mazda, ini tuh respon setirnya benar-benar cepat, terasa juga entengnya nggak keentengan, jadi pas banget. Memang benar-benar ya kalau kalian suka nyetir sini mobil yang pas banget sih. Apalagi ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi sigap banget sih ini. Benar-benar ngikut banget. Dan enaknya lagi karena dia pakai transmisi 6 speed. Nah, dia itu tarikannya enak, nggak kayak CVT ya. Kalau CVT kan kayak ngegerung. Kalau ini tuh kalian mau ada, dia ada gitu karena 6 speed dan dia disalurin dengan tenaga 1500 cc. Mungkin memang nggak sekencang yang dulu kan 2000 cc, ini 1500. Tapi ini udah cukup banget, udah enak banget. Dan untuk kekedapannya juga ini termasuk kedap banget ya dibandingin sama HR-V yang dulu sih. Ini sih jauh banget, ini termasuk kedap dan nyaman banget sih. Kesimpulannya,
Mobil ini buat kalian nyetir sendiri tuh enak banget. Memang kalau kalian nyari yang kenyamanan banget, nggak terlalu ya, karena ini memang masih agak stiff. Cuma buat kalian yang suka nyetir, demen handlingnya, demen responsif dari mesinnya, wah ini sih udah bagus banget. Ditambah fitur-fiturnya yang seperti HUD-nya, juga macam-macam fitur-fitur keamanannya, bikin kita jadi lebih pede buat naik mobil ini. Oke, kira-kira itu aja. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya kalau dari saya, CX-3 memang dia tuh punya kelemahan beberapa yang cukup fatal ya dibandingin para pesaingnya seperti HR-V dan Creta. Terutama ada di bagian akomodasinya. Akomodasinya agak kurang, bagasinya kecil, kenyamanan penumpangnya juga kurang. Jadi memang ya ada deal breaker di situ sih kalau untuk Mazda CX-3 ya. Terus kenapa harus ambil CX-3? Ya dia juga punya kelebihan yang lain. Yang pertama, dia tuh memberikan sensasi driving experience yang enak banget. Ini yang terbaik, setirnya bener enak, mesinnya juga enak gitu, dia ngasih tenaga itu bener spontan dan asik. Lalu juga kalau kalian demen desainnya, memang ini show rate-nya udah bagus banget. Desainnya juga secara keseluruhan tuh beda dari yang lain, unik. Interiornya juga bagus banget build quality-nya. Jadi kira-kira itu pilihan kalau kalian mau ke CX-3 ini. Kalau gitu itu aja video dari kami. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe, dan jangan lupa komen. Kalau gitu sampai jumpa lagi di next video masih di Automotive TV.